Allah berfirman di surah Al-Hadid di ayat 22 dan 23. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian, baik terjadi di bumi atau pada diri kalian. Musibah ini bisa terjadi di bumi Allah, seperti bencana-bencana alam, atau musibah itu menimpa diri kita sendiri. Orang lain gak kena, tapi kita yang kena. Apa kata Allah? Illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Melainkan hal itu sudah tercatat dalam kitab Allah, dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah menciptakannya sudah tercatat. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu buat Allah adalah sangat mudah. Itu musibah. Nikmat pun sama sebenarnya. Semuanya sudah tercatat. Kita hanya menjalaninya. Allah menjelaskan hal ini agar kita faham tatkala hari-hari mendatang. Di sana kita harus berhadapan dengan perkara-perkara yang sulit. Allah mengatakan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak bersedih dengan apa yang berlalu. Ada seorang yang seharusnya memiliki keuntungan. Ada seorang yang menikah kemudian pernikahannya gagal. Ada orang yang menikah kemudian mendapatkan suami yang zalim. Ada hal-hal yang terjadi di masa lalu. Gak usah bersedih, itu udah ditentukan sama Allah Jalla Jalaluhu. Tugas kita menghadapinya. Tapi tidak perlu mengatakan andai kata. Dan apa yang terjadi hari Senin kemarin. Jatuhnya pesawat yang menimpa banyak orang. Yang membuat repot negara, nelayan, pegawai-pegawai. Semuanya jadi kerepotan. Maka ketahuilah itu ditentukan sama Allah agar kita mengambil pelajaran darinya. Nggak perlu mengatakan andai kata nggak naik pesawat. Andai kata pada waktu itu anakku sakit. Andai kata pada waktu itu pesawatnya rusak di bawah. Kita tahu kalau pesawat nggak berangkat, bagaimana kondisi orang. Demonstrasi, marah-marah, kenapa nggak berangkat pesawatnya? Pesawatnya rusak, mau diberangkatin. Kadang kalau orang tidak memandang kepada hikmah dari peristiwa tersebut. Yang ada marah-marah. Emosi meluap-luap. Padahal kalau dia mau memandang dari sudut positif aja, ya alhamdulillah kita terlambat. Daripada naik pesawat rusak, meledak di atas. Wala tafrahu bima atakum. Agar kalian juga tidak berlebih-lebihan ketika bergembira. Ada euforia kegembiraan yang membuat orang jadi sombong. Jangan, kalau mendapatkan nikmat, mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, cita-citanya tercapai sehingga kadang-kala dia bangga dengan dirinya, bangga dengan usahanya. Jangan. Semua itu sudah ditentukan sama Allah buat dirimu. Jadi hamba jadi ingat sama Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang-orang yang sombong lagi berbangga diri. Kemudian kalau bicara musibah, kita tuh kadang-kala kalau dapat musibah, mengingat musibah itu bertahun-tahun diingat musibah tersebut. Cobalah, setiap hari pesawat yang terbang di udara itu berapa ratus, berapa ribu. Dan setiap harinya berapa pesawat yang jatuh. Ternyata nggak tiap hari pesawat jatuh. Kita supaya tahu Allah ingin sesuatu dari kita.
Dan yang hari ini susah, yang hari ini sulit hidupnya, yang saat ini sedang gundah, galau, ada beban yang dia tanggung, maka antum harus sering-sering membaca surah Al-Insyirah, surat yang diturunkan di Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menghadapi berbagai macam gangguan. Fisiknya disakiti, keluarganya seperti itu, jiwanya dicaci, dimaki. Keluarganya pun penuh dengan dengki. Abu Lahab di masa yang penuh dengan kesulitan, di mana para sahabat Nabi pun sebagian harus dicincang, dibantai, sebagian harus diganggu, diazab, disiksa. Allah turunkan surat Al-Insyirah ini. Di ayat ke-7 Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, bukan di ayat ke-7 afwan, di ayat ke-5 dan ke-6 Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.